Pemirsa, proses evakuasi lokomotif dan gerbong kereta api Turangga dan komuter lain Bandung telah selesai pada Sabtu pagi. Lokomotif dan sebagian gerbong dibawa langsung ke depo stasiun Bandung. Proses evakuasi 2 lokomotif dan gerbong kereta api Turangga dan komuter lain Bandung Raya selesai dilakukan. 1 lokomotif kereta api komuter lain Bandung Raya dan gerbong langsung dibawa ke depo stasiun Bandung. Sementara 1 gerbong komuter lain yang rusak dan masuk ke sawah dievakuasi ke pinggir rel kereta api. Petugas juga terus melakukan perbaikan bantalan rel kereta api di sepanjang jalur kecelakaan hingga stasiun Haur Pugur, Kabupaten Bandung. Evakuasi sudah selesai semua, kita lakukan terakhir pukul 04.13 lokomotif KA lokal dan 1 kereta KA lokal berhasil dievakuasi dan persiapkan setelah semuanya diperiksa rangkaian baik-baik semua, kita berangkatkan menuju stasiun Bandung. Komite Nasional Keselamatan Transportasi telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan. Investigasi KNKT bersama PT KAI tersebut akan dilakukan hingga Senin 8 Januari mendatang. Tim investigasi terus mengumpulkan data faktual termasuk keterangan para saksi untuk dianalisa. Akibat kecelakaan ini sejumlah perjalanan kereta terganggu. Kereta api lokal dari stasiun Bandung hanya bisa sampai stasiun Rancaekek. Sementara untuk kereta api jarak jauh masih melintas di jalur utara. Diperkirakan kereta baru bisa melintas jalur tersebut pada Sabtu sore. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait tabrakan kereta Turangga dan kereta lokal Bandung Raya, kami telah terhubung melalui sambungan telepon dengan Vice President Public Relation PT KAI, Joni Martinus. Selamat sore, Pak Joni. Selamat sore, Kang Dafa. Selamat sore, pemirsa dimanapun berada. Pak Joni, bisa dijelaskan, Pak, hingga saat ini update terbaru dari proses evakuasi dan jadwal kereta seperti apa? Baik, terima kasih. Pertama-tama dapat kami sampaikan bahwa sejak tadi ya, dini hari 04.13, tepatnya 04.13 itu, semua material, semua gerbong, lokomotif yang tadinya menghalangi atau berada di jalur bekas terjadinya kecelakaan kereta api Turangga dan kereta api komuter lain Bandung Raya, itu sudah berhasil kita evakuasi. Sebagian ditarik ke stasiun Cicalengka, sebagian ditarik ke stasiun Bandung. Nah, kemudian mulai jam 04.13 tersebut kita mulai memperbaiki jalur yang rusak, dampak dari kecelakaan tersebut. Perbaikan jalur itu kita lakukan sampai dengan pukul 6.30. Nah, setelah itu, sejak pukul 6.30 maka jalur tersebut sudah bisa dilalui oleh semua kereta api, tapi dengan kecepatan yang masih dibatasi 20 km per jam. Adapun kereta api pertama yang melewati lokasi adalah kereta api Cikuray. Kereta api Cikuray ini dari Garut menuju stasiun Pasar Senen. Tepatnya pada pukul 08.56 itu sudah bisa dilewati. Dan saat ini kita terus meningkatkan kapasitas kecepatan di lokasi tersebut dan sekarang ini sudah mencapai hampir 40 km per jam. Seperti itu, Kang. Oke, kalau untuk perbaikan bantalan rel kereta api yang sebelumnya Anda sebutkan, saat ini sudah selesai, Pak, ya? Betul, sudah selesai kita perbaiki, maka tadi saya sudah sampaikan pada 06.30 itu semuanya sudah selesai. Namun memang kita perlu tahapan untuk meningkatkan kecepatan di situ ya, karena tentu tidak bisa serta-merta langsung dilalui oleh kecepatan tinggi di situ. Maka saat ini yang tadinya itu maksimal 20 km per jam, sekarang kita tingkatkan menjadi 40 km per jam. Oke,
Kalau kemarin sempat ada jadwal kereta api yang dialihkan jalurnya melewati jalur utara, Pak. Saat ini apakah semua jalur sudah kembali normal atau dampaknya terhadap jadwal seperti apa? Ya, betul. Memang ketika terjadinya kecelakaan kemarin ya, ada beberapa kereta api yang kita batalkan perjalanannya, dan selebihnya kereta api itu kita menggunakan pola operasi memutar. Artinya yang tadinya kereta api itu harusnya melalui jalur selatan, jalurnya Haur Pugur, Cicalengka, Tasikmalaya, Banjar, kita lakukan memutar melalui Cikampek, Cirebon, Purwokerto, terus lanjut ke Kroya, dan dari Kroya barulah kereta api itu berjalan secara normal sesuai dengan rutenya. Namun saat ini kita sudah mengoperasikan kereta api secara normal, ya, walaupun memang masih ada beberapa kereta api yang mengalami keterlambatan dampak dari pola operasi memutar kemarin. Seperti itu, Kang. Oke, Pak Joni, kemudian juga kami dapat informasi ada juga penumpang yang kemudian membatalkan perjalanannya, Pak. Seperti apa informasinya, Pak? Ya, betul sekali informasi itu. Jadi sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, kami dari PT Kereta Api Indonesia menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya kepada masyarakat, terutama pengguna kereta api yang mengalami ketidaknyamanan sehingga harus membatalkan perjalanannya. Nah, sejak kemarin kita sudah menyediakan pos-pos pelayanan bagi penumpang yang ingin membatalkan tiketnya, yang ingin membatalkan perjalanannya, itu kita kembalikan biayanya penuh, jadi biaya 100%. Itu baik di stasiun Bandung yang memang dekat dengan lokasi kejadian, maupun di stasiun Tasikmalaya yang memang tidak bisa dilalui, ataupun di stasiun Banjar maupun di stasiun-stasiun lainnya seperti stasiun Purwokerto, Cirebon, ya, Yogyakarta, begitu. Oke, untuk investigasi sendiri, Pak, saat ini apakah sudah dilakukan bersama dengan KNKT dan seperti apa progresnya? Ya, sejauh ini tentu kita masih terus mengikuti perkembangan langkah-langkah yang diambil oleh KNKT terkait dengan pembentukan tim dan pengumpulan data. Nah, tentunya kami akan mensupport penuh apa yang akan dilakukan oleh KNKT, sehingga nanti dari KNKT bisa memberikan evaluasi atau analisa terkait dengan dampak terjadinya atau akibat, ya, atau penyebab terjadinya kecelakaan kereta api kemarin. Apakah ada target khusus, Pak, berapa lama investigasi akan selesai? Ya, tentu kami serahkan sepenuhnya kepada KNKT, ya. Seperti apa targetnya, terus bagaimana nanti investigasinya. Dari kami siap mensupport dan bekerja sama dengan sebaik-baiknya. Terakhir lagi saya pertegas, Pak Joni, artinya jalur tersebut sudah bisa mulai dilalui kereta, Pak, ya, dan kemudian jadwal juga sudah berangsur normal, artinya begitu, Pak? Betul sekali, jadi jalur tersebut sudah bisa dilalui oleh kereta, dan kita sudah mulai menormalisasi jadwal kereta api, ya. Sekali lagi memang kami mohon maaf karena masih ada beberapa kereta yang mengalami keterlambatan dampak dari kejadian kecelakaan kereta api kemarin. Oke, baik. Terima kasih Pak Joni Martinus sudah meluangkan waktu bersama kami di Anyu Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, pramugara kereta api Turangga korban kecelakaan kereta di Cicalengka dimakamkan Sabtu pagi. Korban meninggalkan 2 orang putra berusia 7 tahun dan 17 hari. Suasana duka menyelimuti keluarga Ardiansyah, pramugara KA Turangga yang menjadi korban meninggal dunia tragedi tabrakan kereta antara KA Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya. Setelah disolatkan, jenazah Ardiansyah dimakamkan di pemakaman umum Balai Kambang, Desa Sukamaju, Kabupaten Bandung. Ardiansyah dikenal sebagai sosok yang ramah dan soleh. Bekerja sebagai petugas PT KAI tahun 2020, dirinya sempat keluar dan kembali bergabung 1 bulan lalu.
Korban meninggalkan seorang istri, serta 2 orang putra berusia 7 tahun dan 17 hari. Itu almarhum itu sempat masuk dulu di tahun 2020, 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah. Cuman dia berhenti karena terima lagi sebelum istrinya melahirkan. Baru berapa minggu ya berarti ya? Ya, hampir 1 bulan lah sejak pas istrinya melahirkan itu belum. Sebelumnya, isak tangis keluarga juga menyambut kedatangan jenazah Julian Dwi Setiono, masinis kereta api lokal Bandung Raya. Jenazah korban tiba di rumah duka yang terletak di Desa Cilame, Kabupaten Bandung Barat pada Jumat malam. Diantar oleh ratusan warga, keluarga dan rekan kerja, jenazah korban langsung dimakamkan di TPU Legok Astana tidak jauh dari rumah duka. Korban meninggalkan istri dan 1 anak berusia 3 tahun. Selain Julian dan Ardiansyah, terdapat 2 korban meninggal dunia lainnya akibat tragedi tersebut. Mereka adalah Poni Sam, asisten masinis, dan Enjang Yudi, petugas PAM Stasiun Cimekar. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, Yuwono, iNews melaporkan. Kecelakaan adu banteng antara kereta api Turangga dan kereta api lokal Bandung Raya terjadi di Desa Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat pagi. Akibat peristiwa tersebut, 4 orang petugas PT KAI meninggal dunia. Kecelakaan tragis terjadi antara kereta api lokal Bandung Raya dengan kereta api Turangga di Desa Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. 2 kereta adu banteng di 1 jalur, tepatnya pada pukul 6 Jumat pagi. Sejumlah gerbong kereta rusak parah, miring hingga terbalik ke sawah. Akibat peristiwa ini, 4 orang yang merupakan masinis, asisten masinis, pramugara, dan petugas PAM meninggal dunia. Evakuasi jenazah korban yang terjepit memakan waktu hingga 11 jam. Sementara, 37 penumpang mengalami luka-luka dan dirawat di RSUD Cicalengka, Rumah Sakit Edelweiss, Rumah Sakit AMC, dan Rumah Sakit Santosa. Evakuasi gerbong kereta pun dilakukan dengan pengangkatan, penarikan, serta pemotongan. Juru bicara Kementerian Perhubungan menyampaikan bela sungkawa kepada para korban, serta meminta maaf atas insiden ini. Kementerian Perhubungan menyampaikan rasa prihatin dan duka cita yang mendalam atas terjadinya kecelakaan kereta api di Kecamatan Cikuya, Cicalengka di Bandung pada lintas Cicalengka Haur Pugur kilometer 181+700 pada tanggal 5 Januari 2024 pukul 6:03. Kami juga menyampaikan permohonan maaf atas terjadinya hal ini dan tentunya juga mengganggu layanan perkereta-apian khususnya di Jawa Barat. Kejadian bermula ketika kereta api Turangga berangkat dari stasiun Gubeng, Surabaya menuju Bandung melintas dari arah Cicalengka. Sementara kereta lokal atau komuter melaju dari arah Padalarang Haur Pugur menuju Cicalengka. Tabrakan pun tak terhindarkan di KM 181+700 di antara stasiun Haur Pugur stasiun Cicalengka. Kedua kereta tersebut berada di 1 jalur yang sama karena hanya tersedia 1 jalur atau single track. KNKT telah membentuk tim khusus untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan. Akibat insiden ini, sejumlah perjalanan kereta api dialihkan. Tim Liputan iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto berkunjung ke Stadion Pakansari Cibinong, Bogor dalam rangka program makan siang gratis. Sementara pasangannya Gibran Rakabuming Raka melakukan safari politiknya bertemu ulama di Cirebon, Jawa Barat. Sebagai simbol program Partai Golkar mengentaskan kasus stunting digelar acara makan gratis Partai Golkar di Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor pada Sabtu siang. Acara dihadiri oleh Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto dan juga calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Ini kaitannya dengan daya beli masyarakat. Kalau kita berikan mereka makan
siang gratis, berarti penghasilan dari keluarga itu bisa disisihkan untuk pembelian ataupun pengeluaran yang lain. Sementara itu, calon wakil presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka berkunjung ke kediaman Habib Thohir bin Yahya, ulama sepuh di Desa Semplo, Kecamatan Palimanan, Kabupaten Cirebon. Gibran meminta doa kepada ulama sepuh Cirebon untuk dirinya agar dapat memenangkan Pilpres bersama Capres Prabowo Subianto. Ini silaturahmi aja. Di Cirebon harus sowan ke Abah. Soalnya dulu Abah sudah ke Solo waktu ada tahun tapi. Usai melakukan silaturahmi ke kediaman ulama sepuh, Gibran melanjutkan safari politik untuk meningkatkan elektabilitasnya ke sejumlah titik di Cirebon. Dari Cirebon, Jawa Barat, To Iskandar, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD menghadiri silaturahmi dan doa bersama yang digelar Forum Betawi Rempuk dan Ikatan Keluarga Madura di Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Dalam orasinya, Ganjar menyoroti soal pembagian bansos. Ribuan masyarakat yang tergabung di FBR dan IKAMA menggelar acara silaturahmi dan doa bersama di lapangan Cakung Cilincing, Jakarta Timur. Doa bersama dilakukan untuk kemenangan pasangan Ganjar Mahfud di Pilpres 2024. Selain Capres dan Cawapres, acara doa bersama juga dihadiri perwakilan partai pengusung, termasuk Ketua Umum Perindo, Haritanu Sudibyo. Di hadapan ribuan orang, Ganjar menyoroti tentang pembagian bansos yang harus tepat sasaran. Ia juga menepis kabar penghapusan bansos yang akan terjadi jika dirinya terpilih menjadi presiden. Sementara Mahfud MD mengajak massa yang hadir untuk melantunkan sholawat badar untuk meraih kemenangan. Saya sudah berkeliling di seluruh Indonesia bersama Pak Mahfud. Kita melihat satu persatu dan mendengarkan apa yang ada di masyarakat. Yang paling banyak kita temui adalah sebagian besar bercerita soal kenapa harga kebutuhan pokok mahal. Betul? Memang di sini juga. Yang kedua, kemudian kami juga bertemu dengan masyarakat. Pak Ganjar, kenapa bantuan BLT-nya tidak merata? Ada yang penerima BLT di sini? Yang penerima BLT boleh angkat tangan? Oh, enggak ada. Berarti makmur semuanya. Saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, mereka yang memang tidak mampu, dialah yang berhak mendapatkan bantuan. Setuju? Yang mampu dibantu enggak? Tidak. Itulah cara kita punya rasa kemanusiaan. Tapi kasihan kalau ada warga tidak mampu tapi tidak mendapatkan bantuan. Itulah kenapa kami mencoba ulak-ulik. Kenapa hanya bisa terjadi? Karena datanya tidak valid. Maka Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu semuanya sudah punya KTP, itulah yang akan kami pakai untuk pendataan. Insya Allah tepat. Dan kalau kemudian sudah tepat, maka siapa yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak mendapatkan bantuan akan kita pastikan. Saya, Pak Mahfud, beserta seluruh tim akan menyiapkan itu semuanya. Dan kalau kemarin terjadi cerita, nanti kalau Ganjar Mahfud menang, bansos gak ada lagi, BLT gak ada lagi. Percaya. Berarti yang ngomong bohong dong. Lalu yang ngomong dicatat, Anda dikatakan masyarakat bohong. Dalam politik, edukasilah dengan baik. Jangan mengajarkan kebohongan. Kemenangan itu adalah tekad yang kuat di bawah ridho Allah. Ingat perang Badar itu orang yang secara opini dianggap sedikit, 300 orang.
mengalahkan 1.100 orang. Ingatkan kisah perang Badar. Maka kata Allah, firman Allah, mengapa orang yang dianggap kecil selalu menang kalau melawan kedoliman dan kecurangan? Karena orang yang jumlahnya dianggap kecil itu sebenarnya pengikutnya banyak, cuma mereka ini jauh dari tempat, tidak ada yang ngongkosi untuk datang, tidak dipancing dengan sembako. Tapi mereka banyak, mereka adalah orang-orang yang tangguh, sehingga Allah berfirman, kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan biidznillah. Innallaha ma'as sabirin. Coba lihat di dalam sejarah perjalanan umat manusia. Ini firman Allah nih. Jangan. Di dalam perjalanan sejarah umat manusia, betapa banyak catatan bahwa hanya sedikit orang bisa mengalahkan jumlah orang yang sangat besar dengan izin Allah. Apa kuncinya? Innallaha ma'as sabirin. Allah itu akan selalu membersamai dan membantu orang yang... Karena Ganjar Mahfud kita yakini yang bisa membawa Indonesia emas. Indonesia sudah merdeka 78 tahun lebih. Apakah kita sudah maju? Masih banyak rakyat kita yang hidup pas-pasan, bahkan kurang, belum mapan, betul? Secara pendidikan juga banyak yang kurang, betul? Bisa Indonesia emas, mau tidak mau, antara lain korupsi harus diberantas, betul? Dua, harus memperhatikan kesejahteraan rakyat kecil, bagaimana cepat mentas naik kelas, betul? Itu hanya Ganjar Mahfud yang bisa menjadikan itu. Saya mengutip beberapa ceramah dan beberapa masukan dari tokoh-tokoh masyarakat. Ada 6 hal penting yang merupakan keunggulan daripada Ganjar Mahfud dan adalah ciri khas bagi seorang pemimpin. Ini diutarakan juga oleh Bapak Kiai Haji Said Agil Sirot pada waktu sholawatan di Sidoarjo. 100.000 orang hadir. Pak Mahfud waktu itu juga hadir. Seorang pemimpin yang amanah wajib memenuhi 1, ilmu pengetahuannya tinggi. Pak Mahfud tinggi apa tidak? Profesor doktor, ya kan? Pak Ganjar juga master. Itu dari sisi akademis. Dari sisi pengalaman, Pak Mahfud zaman Gus Dur sudah menteri, pernah anggota DPR, terus pernah juga ketua Mahkamah Konstitusi. Pak Ganjar anggota DPR 2 periode juga. Kemudian Gubernur Jawa Tengah terbesar di Indonesia 2 periode juga. Jadi secara pengalaman dan secara akademis sangat memenuhi syarat. Betul? Yang kedua, pemimpin harus adil. Adil tidak? Pak Mahfud ini pendekar hukum, pasti adil. Ya, beliau sangat sederhana, konsisten, tidak pernah terpengaruh apapun. Berbagai persiapan dilakukan menjelang debat ketiga Pilpres 2024. Debat akan dilangsungkan di Gedung Istora Senayan, Jakarta Pusat pada Minggu 7 Januari besok. Dalam debat kali ini, KPU mengangkat tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. 11 panelis yang sudah ditunjuk KPU saat ini sedang menjalani karantina guna mencegah kebocoran daftar pertanyaan. Nantinya, debat akan berlangsung selama 120 menit yang akan dibagi menjadi 6 segmen dengan format yang tidak jauh berbeda dari debat sebelumnya. Sementara KPU memperbolehkan 75 orang pendukung dari masing-masing peserta debat untuk memasuki venue.
Dan untuk mengetahui persiapan jelang debat ketiga calon presiden 2024, kami telah terhubung dengan rekan kami Faisal Rinaldi yang saat ini berada di Istora Senayan. Selamat sore Faisal, seperti apa persiapan jelang debat besok? Ya baik, selamat sore David dan juga pemirsa. Memang jelang debat Pilpres ketiga yang akan dilaksanakan pada besok, berbagai persiapan ini sudah hampir semuanya dilakukan. Dan saat ini kami sedang berada di Istora Senayan, Jakarta yang memang menjadi tempat ataupun venue dilaksanakan debat pada esok. Kita akan menunjukkan bagaimana situasi terkini di Istora Senayan, Jakarta yang dimana akan dijadikan tempat atau venue debat Pilpres 2024 yang ketiga besok. Dan David dan juga pemirsa, memang saat ini sedang dilaksanakannya GR sebagai persiapan untuk dilaksanakan debat esok hari pada 7 Januari 2023. Dan memang GR ini David dan juga pemirsa tadi baru saja dilaksanakan sekitar pukul 5 sore. Kemudian David dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa memang pada debat Pilpres ketiga nanti akan menampilkan kembali ketiga calon presiden dari nomor urut 1 Anies Baswedan, nomor urut 2 Prabowo Subianto, dan nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Nantinya ketiganya akan saling menyampaikan visi misinya, kemudian juga akan saling beradu gagasan dan juga saling beradu argumentasi. Kemudian juga memang David dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula bahwa di dalam debat ketiga ini ada 4 tema besar dan juga 2 subtema yang nantinya akan menjadi pembahasan di dalam debat ketiga, di mana di 4 tema besar tersebut adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan juga geopolitik. Sementara untuk 2 subtemanya adalah politik luar negeri dan juga globalisasi. Dan David dan juga pemirsa dapat kami sampaikan pula memang di dalam debat ketiga ini ada sedikit perbedaan jika kita bandingkan dengan debat-debat sebelumnya. Di mana di debat ketiga ini perbedaannya adalah KPU hanya akan memberikan 1 mikrofon kepada kandidat di dalam debat. Kemudian juga pada debat-debat sebelumnya ini para kandidat bebas menggunakan panggung atau area panggung untuk menyampaikan pendapat. Namun di debat ketiga ini para kandidat hanya atau diwajibkan berdiri di podiumnya saja. Dan memang pada debat ketiga kali di KPU mengharuskan setiap kandidat ini tidak boleh melemparkan pertanyaan secara akronim atau di dalam singkatan. Dan untuk format dan juga mekanisme di dalam debat ketiga ini memang tak jauh berbeda jika kita bandingkan dengan debat-debat sebelumnya, di mana di debat ketiga ini durasinya masih sama, yakni untuk debat 120 menit. Dan di dalam 120 menit ini ada 6 segmen, diantaranya David dan juga pemirsa, di mana segmen pertama adalah bagian dari penyampaian visi misi dan juga program kerja dari masing-masing calon presiden. Kemudian di segmen kedua dan juga segmen ketiga nantinya para capres akan menjawab pertanyaan sesuai tema yang dibahas yang sudah dibuat oleh para panelis. Dan untuk di segmen keempat dan juga segmen kelima adalah momen yang memang ditunggu-tunggu, yakni adalah momen tanya jawab saling bersanggah antara capres satu sama lain. Dan di segmen terakhir atau segmen ke-6 nantinya merupakan segmen penutup, di mana calon presiden mulai dari Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan juga Ganjar Pranowo akan menyampaikan closing statement atau statement penutupnya di dalam debat ketiga kali ini. Dan David dan juga pemirsa, memang kita akan menyampaikan lebih lanjut jika ada persiapan atau ada update terbaru jelang debat yang akan dilaksanakan besok. Untuk sementara demikian, David kembali ke studio. Baik, terima kasih Faisal Rinaldi melaporkan langsung dari lokasi debat di Istora Senayan, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, 11 nama yang akan menjadi panelis untuk debat Capres 7 Januari mendatang telah diumumkan. Para panelis debat Capres akan merumuskan sejumlah pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Debat ketiga akan dimulai pada minggu ini. Tema yang akan diangkat adalah pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Deretan nama-nama panelis telah diumumkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Para panelis debat Capres akan merumuskan pertanyaan-pertanyaan untuk ketiga Capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo. Mereka diantaranya adalah Angel Damayanti, Guru Besar Bidang Keamanan Internasional Visipol Universitas Kristen Indonesia; Yuri Maharani Safitri, Dosen Hubungan Internasional, Ahli Kajian Pertahanan, dan Ahli Teknologi Universitas Binus; Evi Fitriani, Guru Besar Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia; Hikmahanto Juwana, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia dan Rektor Universitas Jenderal Ahmad Yani; Imade Andi Arsana,
ahli aspek geospasial Hukum Laut Universitas Gadjah Mada. Ian Montratama, dosen program studi hubungan internasional, ahli keamanan dan pertahanan Universitas Pertamina. Irine Hiraswari Gayatri, peneliti Pusat Riset Politik Badan Riset dan Inovasi Nasional. Philips J. Vermonte, Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Internasional Indonesia dan Senior Fellow CSIS. Erwidia Setiabudi Sumadinata, Guru Besar Bidang Keamanan Global Universitas Pajajaran. Kusnanto Anggoro, Pakar Keamanan Universitas Pertahanan. Laksamana TNI Purnawirawan Marsetio, Kasal 2012 hingga 2014 dan Ketua Dewan Guru Besar Universitas Pertahanan. Dua nama terakhir menjadi sorotan karena berasal dari Unhan yang di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan yang saat ini dipimpin Prabowo Subianto yang juga capres nomor urut 2. Nama panelis ini kini telah disepakati oleh masing-masing tim pasangan calon capres-cawapres. Para panelis akan menjalani masa karantina sehingga daftar pertanyaan tidak bocor sebelum debat dimulai. Tim Liputan iNews melaporkan. News Anchor iNews TV, Anissa Dasuki kembali menjadi moderator debat Capres pada Pilpres 2024. Anissa kali ini akan berpasangan dengan jurnalis senior yang juga pemimpin redaksi GTV Aryo Ardi. Komisi Pemilihan Umum menetapkan dua moderator yang akan memandu debat Capres ketiga yang akan digelar di Istora Gelora Bung Karno 7 Januari mendatang. Keduanya adalah jurnalis sekaligus news anchor iNews TV, Anissa Dasuki, dan jurnalis senior sekaligus pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi. Nama Anissa Dasuki sebenarnya tidak asing lagi dalam dunia pemilu, karena pernah menjadi moderator dalam debat Pilpres 2019 lalu, berpasangan dengan Tommy Cokro. Anissa juga menjadi moderator pada sejumlah pemilihan gubernur di tanah air. Sama dengan Anissa, nama Aryo Ardi juga sudah dikenal di dunia jurnalis televisi. Sebelum menjabat sebagai pemimpin redaksi GTV, Aryo Ardi sempat menjadi news anchor di sejumlah televisi swasta nasional. Kembali di News Sore, pemirsa, video ricuh antara oknum TNI dan warga yang sedang mengiringi jenazah di Manado, Sulawesi Utara viral di media sosial. Dalam aksi tersebut, anggota TNI terlihat memukuli pengendara motor hingga dilerai oleh warga. Dalam video yang beredar, terlihat bentrokan yang melibatkan anggota TNI dengan warga. Terlihat juga anggota TNI yang memukul warga di lokasi. Rekaman tersebut memperlihatkan awal kejadian saat sejumlah anggota TNI berada di tengah jalan. Kemudian ada juga rombongan warga yang tengah konvoi menggunakan motor di tengah jalan. Tiba-tiba terlihat sejumlah anggota TNI memukul dan menendang salah seorang pengendara motor. Bahkan sejumlah warga juga melerai bentrokan tersebut. Kadis Penat, Brigjen Kristome Sianturi mengatakan bentrokan itu terjadi di depan kantor Kodam 13 Merdeka Manado, Sumatera Utara. Keributan dipicu oleh iring-iringan jenazah yang menggunakan kendaraan dengan knalpot bising, sehingga hal itu memancing emosi warga di sepanjang jalan yang dilalui. Kristome juga mengatakan bahwa rombongan iring-iringan jenazah tersebut justru semakin bising dengan menggeber-geber gas motornya, hingga membuat warga langsung turun ke jalan dan terlibat bentrok. Diketahui bentrokan tersebut terjadi pada Jumat 5 Januari kemarin. Mulanya bentrok hanya terjadi antara warga dan rombongan pengantar jenazah. Namun karena pengiring jenazah memprovokasi sehingga keributan itu meluas dan melibatkan oknum anggota TNI. TNI Angkatan Darat mengklaim situasi di lokasi saat ini telah kondusif dan rombongan iring-iringan jenazah tersebut juga melanjutkan perjalanan ke tempat pemakaman dengan aman. Dan untuk membahas informasi selengkapnya, kami telah terhubung dengan Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat Brigjen TNI Kristome Sianturi dan Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid. Selamat sore Pak Kristome dan Pak Usman. Selamat sore Mas Andi. Selamat sore.
Baik, saya ke Pak Kristome terlebih dahulu. Pak Kristome, sebenarnya kronologi keributan itu apakah ada cekcok antara warga dengan TNI atau hanya dengan pengiring jenazah saja, Pak? Seperti apa kronologinya? Ya, jadi begini Mas Davi, diawali iringan jenazah untuk memakamkan saudara almarhum Octavianus Ricardo Hilmi. Artinya rombongan itu bergerak dari rumah duka jam 12.00. Kemudian kan pemakaman itu di daerah Teling Atas namanya, itu dekat dengan Makodam 13 Merdeka. Nah, iring-iringan itu dengan menggunakan sepeda motor, itu kemudian rombongan ini menutup akses jalur jalan. Artinya yang harusnya bisa dilalui itu akses, tetapi karena rombongan itu menutup itu dan juga menggunakan sepeda knalpot, sehingga menimbulkan konflik dengan warga setempat. Nah, jadi keributan itu sebenarnya diawali dengan kericuan atau bentrok antar warga dulu, ya, antar warga. Jadi bukan antara TNI dan warga. Jadi judulnya pun ini saya mau izin koreksi untuk News juga bukan ricuh oknum TNI dan warga. Itu bagian kecil dari seluruh peristiwa yang ada. Kalau kita melihat video yang ada, itu hanya cuplikan kecil saja yang menunjukkan bahwa terjadi bentrok antara TNI dan warga. Tapi bentrokan antara warganya itu ada. Jadi sebelum dia sampai ke pintu 2 Makodam 13 Jalan Merdeka itu sudah bentrok dulu, ya gitu ya. Jadi itu kejadian awalnya. Kemudian karena terjadi bentrokan itu tadi, keluarlah anggota kami dari Kodam 13 Merdeka itu untuk melerai awalnya, gitu ya, untuk melerai awalnya. Tetapi justru para rombongan atau iring-iringan tadi memprovokasi dengan menggunakan kata-kata hinaan, kemudian mungkin karena memang sebagian besar itu kan dalam keadaan pengaruh alkohol, sehingga rasa kesadaran itu juga berkurang, gitu, sehingga suka-sukanya mereka sajalah untuk itu, gitu loh. Sehingga anggota kami akhirnya terprovokasi. Kalau kita lihat lagi kan, ketika anggota TNI atau oknum anggota TNI itu memukul si pengendara dengan menggunakan knalpot brong karena digeber, ada masyarakat juga yang akhirnya ikut memukul itu. Jadi ini sebenarnya diawali dengan konflik antar warga, dibantu dilerai, tetapi justru anggota kita diprovokasi dan akhirnya ikut terlibat dalam bentrokan ini. Sangat kita sayangkan memang apabila oknum anggota kita tadi teremosi dan terpancing untuk ikut memukul anggota masyarakat atau anggota iring-iringan tadi. Demikian Mas Tadi. Oke, kalau begitu Pak Kris, artinya jeda waktunya cukup lama ya Pak, terjadi sejak rombongan tiba di lokasi, kemudian mereka juga sempat bentrok dengan warga, sampai akhirnya tadi Anda katakan prajurit ikut turun ke lapangan dan melerai Pak. Ya, seperti yang disampaikan tadi kan, iring-iringan ini bergerak dari rumah duka pukul 14.00. Kemudian sampai di sekitaran Makodam 13 Merdeka itu 15.30 atau 15.30 gitu ya. Jadi sebelum sampai ke daerah Kodam saja mereka sudah konflik dulu dengan warga, dorong-dorongan, konflik itu di situ. Karena jalur yang seharusnya bisa dipakai kiri kanan 2 jalur ternyata tidak bisa, ditutup oleh mereka, dan ada menggunakan knalpot brong tadi sehingga bisikan itulah yang memicu kemarahan warga. Dan memang sebenarnya ini bukan hanya sekali 2 kali di kota Manado, memang sering seperti itu rupanya. Masyarakat sudah resah untuk itu, gitu loh. Oke. Saya ke Pak Usman. Pak Usman, Anda melihat konteks kejadian ini seperti tadi yang dikatakan Pak Kristome, sebenarnya ada bentrok yang diawali antara rombongan pengiring dan juga warga. Seperti apa? Ya, ini yang saya kira harus diinvestigasi. Pihak kepolisian wajib segera mengambil langkah-langkah penyelidikan, dan bila perlu penyidikan, kalau memang sudah jelas bukti-buktinya dan ada orang-orang yang memang bisa disangka telah melakukan pelanggaran hukum pidana, melakukan penganiayaan atau melakukan tindakan pemukulan fisik kepada orang lain atau melakukan pengrusakan terhadap kendaraan atau terhadap apapun yang ada di lokasi. Nah, investigasi ini juga penting untuk mendudukkan perkaranya. Apa benar misalnya kronologi yang diberitakan oleh media massa, atau sebenarnya masih ada yang hilang atau masih ada mata rantai yang khusus di dalam menyusun mozaik peristiwa itu. Kalau kita dengar dari Pak Kristome tadi, pada mulanya bisa jadi memang ada ketegangan antar warga. Saya kira
memang di berbagai wilayah pernah terjadi beberapa kericuhan yang dipicu oleh rombongan yang dipandang menimbulkan kebisingan. Bahkan dalam 6 bulan terakhir saya kira di Kota Bogor misalnya, Wali Kota Bogor menertibkan knalpot brong dan cukup efektif dengan menegakkan peraturan kota, peraturan ketertiban umum melalui bantuan aparat kepolisian, para TNI, tetapi tidak dengan kekerasan. Nah, dalam kasus Manado atau dalam kasus misalnya di Boyolali, yang kita sesalkan sebenarnya tindakan kekerasan di luar hukum. Ini yang saya kira tidak dapat dibenarkan. Apapun alasannya, terprovokasi atau alasan lain misalnya, saya kira tentu TNI dan prajurit-prajurit TNI dididik untuk menjadi kekuatan perang, untuk menghadapi musuh luar negeri. Dan di dalam melakukan serangan pun dia harus bersifat hati-hati. Makanya di dalam hukum humaniter diatur tentang cautious attack. Jadi kalau melakukan serangan itu harus hati-hati dan harus memandang 3 prinsip. Pertama, perlu tidak serangan itu dilakukan. Dan kalau perlu, dilakukan terhadap sasaran sipil atau sasaran militer. Yang dibenarkan adalah sasaran militer, bukan sasaran sipil. Yang kedua, kalaupun diperlukan misalnya, apakah memang posisi lawan sebanding, sepadan dengan kekuatan pasukan TNI misalnya gitu. Untuk memastikan prinsip chivalry atau prinsip kesatria itu ditegakkan. Dan yang terakhir, kalau misalnya terpaksa menggunakan kekuatan, kekerasan misalnya, atau senjata bahkan, ketika pihak lawan misalnya tidak sebanding atau katakanlah sudah menyerah atau tidak dalam keadaan berdaya, maka harus menghormati prinsip humanity, prinsip kemanusiaan. Jadi prinsip necessity, chivalry, dan humanity ini harus selalu ada di dalam keseharian perilaku prajurit TNI. Dan saya kira apa yang terjadi di Boyolali atau apa yang terjadi misalnya di Manado itu hanyalah perbuatan oknum-oknum dan saya sesalkan itu dan seharusnya sudah ada tindakan-tindakan yang tegas. Kalau misalnya ada ketegangan antar warga, sebaiknya memang TNI melakukan, katakanlah melerai kalau memang kebetulan ada di lokasi, seandainya tidak ada polisi. Mestinya itu tugas kepolisian atau tugas aparat pemerintah kota setempat misalnya di Manado gitu. Nah, tetapi dalam melerai itu juga saya kira harus benar-benar bisa menahan emosi gitu ya. Apalagi ini kan masyarakat ya. Saya kira terlalu besar TNI untuk kemudian menghadapi masalah-masalah kericuhan di dalam masyarakat. Itu yang saya berkali-kali tegaskan, bahwa kita ingin membangun TNI yang profesional, TNI yang berorientasi keluar, membangun strategi pertahanan yang efektif, membangun postur pertahanan yang kuat, sehingga bisa melindungi segenap bangsa Indonesia, melindungi integritas teritorial Indonesia dan juga kedaulatan Indonesia dari musuh-musuh luar negeri, bukan mengurusi masalah-masalah di dalam negeri. Kalaupun mengurusi masalah dalam negeri, tupoksinya tetap harus mengacu pada Undang-Undang Pertahanan Negara dan Undang-Undang TNI. Urusan knalpot, urusan ketertiban kota, itu di luar tugas pokok fungsi dan TNI. Sehingga itu sebaiknya diserahkan kepada polisi dan kepada pemerintah kota. Meskipun dalam konteks ini, kalau kita lihat hanya dari potongan video di lokasi tidak ada polisi yang terlihat. Jadi mungkin barangkali TNI juga terpaksa begitu ya turun tangan untuk membantu melerai situasi di sana. Dan saya ke Pak Kris, bagaimana kemudian tindak lanjut dari peristiwa ini Pak? Apakah tadi juga yang di video ada beberapa anggota yang memang terpancing emosinya kemudian ikut serta memukul. Apakah ada tindak lanjut kepada mereka Pak? Ya, jadi sebenarnya Babinsa dan Babin Kamtipmas, karena itu dari Polri berarti ya, itu sudah mengingatkan rombongan dulu sebenarnya Mas Davi, untuk kepada iring-iringan agar tidak membuat kericuhan. Ya. Nah kalau memang kenapa banyak tentaranya di sana, itu memang karena di sekitar depan Makodam 13 Merdeka. Itu kenapa tentaranya banyak itu, karena memang di lingkungan kita dekat ya, ibaratnya kita, di depan rumah kita sendirilah terjadi keributan, kita juga pasti keluar untuk melihatnya apa yang terjadi itu ya. Yang jelas, komitmen pimpinan TNI Angkatan Darat sudah menyatakan bahwa apabila ada anggota kita yang bersalah dan melanggar hukum, tentu pasti akan kita proses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku. Kami mohon maaf kepada warga masyarakat apabila memang ada yang terluka, ada yang tercederai dengan kejadian kemarin. Kami mohon maaf untuk itu dan kami akan tindak tegas kepada prajurit kami, tetapi juga kami juga berharap kepada masyarakat, tolonglah jangan kami ini diprovokasi gitu ya. Artinya kita baik-baikan saja lah. Kalau hidup damai, tentram, saling berdampingan, saling pengertian,
justru akan indah. Itu Mas. Sudah ada laporan Pak yang masuk ke TNI Angkatan Darat mungkin terkait dengan jumlah korban, kemudian luka-luka yang dialami juga mungkin oleh prajurit seperti apa? Ya, sampai saat ini kami masih menunggu laporan apakah ada masyarakat yang akan melaporkan tindak pidana atau tindak kekerasan ini kepada kami, tapi sampai saat ini belum ada yang melaporkan itu, gitu ya. Dan Kodam juga sudah mengambil langkah-langkah untuk mengecek serta menyelidiki keterlibatan anggota kita, bagaimana kronologis sebenarnya, ya. Dan juga kita sudah meminta maaf, memohon maaf kepada pihak keluarga yang saat itu sedang kedukaan juga sehingga terjadi peristiwa ini. Sama-sama kita mengevaluasi diri, gitu Mas. Oke, saya ke Pak Usman. Pak Usman, kalau melihat konteks ini kan jenis pelanggaran yang memang ranahnya berada di kepolisian, termasuk tadi Anda katakan knalpot, brong, dan lain sebagainya. Kalau dari konteks ini kita lihat ada situasi yang memaksa begitu anggota TNI untuk melakukan tindakan di lapangan. Menurut Anda pelanggarannya sebenarnya letaknya di mana saja dan bagaimana ini diposisikan dalam hukum? Ya, situasi yang disebut sebagai memaksa atau force majeure itu seringkali melahirkan doktrin pembenar atau pembelaan diri dari seseorang untuk melakukan kekerasan karena keterpaksaan atau karena daya paksa. Nah, ukurannya adalah bahwa nyawa seseorang yang melakukan tindakan terpaksa itu berada dalam keterancaman, berada dalam posisi yang katakanlah diserang. Gitu. Nah, dalam kasus Boyolali maupun dalam kasus Manado, tampaknya itu tidak atau sulit untuk dikatakan ada situasi genting yang memaksa atau ada daya paksa yang bisa disebut sebagai force majeure untuk membenarkan aksi bela diri. Ya. Beda halnya ketika seorang anggota TNI atau beberapa anggota TNI kemudian dikepung misalnya oleh masyarakat gitu ya, dan tentu nyawanya atau integritas fisiknya itu terancam. Nah, sampai di situ itu masih bisa dibenarkan untuk melakukan bela diri dan itu bisa menghapuskan delik pidana, bisa juga mengurangi setidak-tidaknya delik pidana. Jadi saya tadi sangat menghormati, menghargai pernyataan Pak Kristome yang menyampaikan permintaan maaf. Saya kira pernyataan maaf itu menunjukkan sikap yang besar hati dan mudah-mudahan pihak keluarga terutama yang di Boyolali dan juga terutama di Manado yang sedang berduka itu bisa menerima permintaan maaf itu. Tentu saja di dalam proses hukum kita harus ikuti proses hukumnya dan mudah-mudahan proses hukum itu juga bisa berjalan dengan benar dan adil bagi semua pihak. Gitu. Dan tidak ada lagi ke depan masalah ini terjadi. Kami juga menghimbau kepada pemerintah kota di semua provinsi dan juga kepada para kepolisian, dinas perhubungan untuk memastikan bukan hanya keselamatan para pengguna jalan raya, tetapi juga ketentraman atau ketertiban umum sehingga tidak ada peristiwa-peristiwa yang tidak perlu terjadi seperti yang kita lihat baru-baru ini. Baik, itu harapan kita bersama. Kita juga berharap bahwa jika memang ada pelanggaran di sini bisa diproses dengan proporsional begitu ya, agar tidak mengecewakan dan merugikan semua pihak. Terima kasih Pak Usman Hamid, Pak Jenderal Kristome juga terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama kami di Ainyu Sore. Selamat sore. Sehat selalu Bapak-bapak. Pilpres 2024 semakin dekat. Pemilu sebagai pondasi utama sistem demokrasi menjadi kekuatan untuk membangun bangsa. Suara rakyat pun menjadi salah satu kunci kesuksesan pemilu yang jujur dan adil. Memahami peran penting masyarakat dalam menjaga integritas pemilu, sejumlah tokoh nasional menghadiri peluncuran situs jagapemilu.com yang bertujuan menjadi wadah bagi pelaporan warga terkait pelanggaran pemilu. Masyarakat bisa menjadi relawan pemantau pelanggaran pemilu dengan mengakses situs jagapemilu.com, isi data diri dan akan mendapatkan verifikasi. Jaga Pemilu mengajak masyarakat untuk bersatu, menjaga integritas pemilu. Jaga Pemilu ini inisiatif masyarakat sipil yang bagus ya, dan saya kira kan sebenarnya bukan satu-satunya juga. Dan semua inisiatif masyarakat sipil, siapapun yang mau memudahkan semua warga negara untuk berpartisipasi menjaga pemilu, ya pasti bagus dan harus didukung. Karena kita situasinya lagi dalam situasi yang unik, di mana tangan-tangan kekuasaan mudah sekali digunakan
untuk membuat pemilunya tidak jurdil. Peristiwa kecurangan serta pelanggaran proses pemilu akhir-akhir ini kerap mendapat sorotan tajam, bahkan hingga melibatkan fasilitas pemerintah. Maka dengan bersama memantau jalannya pemilu, diharapkan dapat memastikan bahwa setiap suara dihitung, setiap kecurangan diungkap, dan hasil pemilu benar-benar mencerminkan pilihan masyarakat. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Raga Firdaus, iNews melaporkan. Dan pemirsa, iNews Sore masih akan dilanjutkan oleh rekan saya Syafati Suryo. Selamat sore Syafa, ada informasi apa usai jeda? Ya, selamat sore David dan pemirsa. Pramugara kereta api Turangga, korban kecelakaan kereta di Cicalengka, dimakamkan hari ini. Informasi selengkapnya usai kumandang azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami. Bahwa anak itu adalah titipan dari Allah. Mengupas tafsir ayat Quran ringan berbobot. Panggillah mereka anak-anak angkat itu dengan... Pemirsa, viral di media sosial video yang memperlihatkan gudang berisi minyak goreng dengan label foto pasangan Prabowo Gibran. Video yang memperlihatkan gudang berisi minyak goreng ini menjadi perbincangan hangat publik, bahkan mendapat banyak sorotan tokoh-tokoh. Warganet banyak yang menyayangkan hal ini bisa terjadi di lapangan dan berharap segera mendapat tindakan tegas dari Bawaslu. Namun hingga saat ini belum ada klarifikasi dari kubu Paslon 02 mengenai beredarnya video tersebut. Bawaslu Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur memeriksa pengusaha tembakau terkait aksi bagi-bagi uang yang dilakukan Gus Miftah pada pekan lalu. Bawaslu masih mendalami terkait sumber dana yang digunakan untuk bagi-bagi uang tersebut. Pengusaha tembakau asal Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, Hairul Umam atau akrab dipanggil Haji Her, memenuhi panggilan pemeriksaan Bawaslu Kabupaten Pamekasan terkait aksi bagi-bagi uang yang dilakukan oleh Gus Miftah pada pekan lalu. Lebih dari 2 jam Bawaslu melakukan pemeriksaan. Menurut Ketua Bawaslu Kabupaten Pamekasan, ada 20 lebih pertanyaan yang diajukan ke pemilik gudang. Ya ada lebih lah kalau 20 pertanyaan. Oke, salah satunya apa saja Pak? Dia menanyakan apa betul itu kejadian di tempat di kantor atau rumah saudara dan segala macam. Dan ya beberapa hal lah yang perlu kita dalami dan kita sudah mendapatkan beberapa informasi. Oke, dugaan money politik itu uangnya dari mana? Keterangan dari Haji Her? Nah itu masih kita dalami ke beberapa saksi-saksi yang lain. Bawaslu enggan memberikan keterangan terkait sumber dana yang dipakai untuk bagi-bagi uang tersebut. Namun dalam waktu dekat, Bawaslu juga akan memanggil Gus Miftah untuk diperiksa. Sebelumnya viral di media sosial saat penceramah Gus Miftah kedapatan membagi-bagikan uang di Pamekasan. Gus Miftah telah membantah melakukan politik uang. Ia beralasan uang yang dibagikannya merupakan sumbangan dari seorang pengusaha. Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, petugas penyortiran menemukan surat suara Pilpres yang rusak di sejumlah daerah. Surat suara yang sobek dan warna tinta tidak merata akan diganti oleh KPU. ...250 petugas yang melakukan pelipatan dan penyortiran surat suara di KPU Kabupaten Semarang. Dalam kegiatan ini ditemukan sejumlah surat suara yang sobek dan warna tinta yang tidak merata. Itu rata-rata memang dari percetakannya atau istilahnya warna tinta ngeblok
dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Terkait dengan hal itu, ini baru kita inventarisir. Untuk hari ini nanti akan bisa kita ketahui berapa yang baik, berapa yang rusak. Kerusakan ratusan surat suara pemilu 2024 juga ditemukan oleh KPU Demak. Sedikitnya hampir 305.000 lembar surat suara ditemukan dalam kondisi sobek dan terdapat bercak tinta di kolom pencoblosan. Surat suara rusak ini nantinya akan diganti dengan kuota cadangan. Bila jumlah cadangan kurang, KPU akan meminta pencetakan ulang. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Barat juga melakukan sortir dan pelipatan 6.731.230 surat suara pemilu serentak 2024. Hasil sortir ditemukan 1.000 lebih lembar surat suara yang rusak. Kerusakan terjadi akibat kusut dan tidak memenuhi standar untuk digunakan pada pemilihan umum. Salah satunya perbedaan warna penanda. KPU Kabupaten Bandung Barat akan mengajukan penggantian surat suara yang rusak tersebut dan meminta ganti ke percetakan sesuai jumlah yang rusak. Ada perbedaan warna penanda yang seharusnya misalkan warnanya biru untuk tanda DPRD provinsi, ini ada sedikit berubah warna ke warna yang lain gitu. Nah itu kita pisahkan. Memang ini cukup banyak untuk perubahan warna penanda surat suara ini di angka lebih dari 1.000 lembar ya. Tidak hanya di dalam negeri, di Taiwan sejumlah surat suara yang dikirimkan dianggap tidak sah oleh KPU Republik Indonesia karena dalam kondisi telah dicoblos. Akibat kegaduhan ini, KPU memberikan sanksi kepada PPLN dan akan mengganti 31.276 surat suara Pilpres dan Pileg yang terlanjur dikirim WNI di Taiwan. Surat suara yang sudah dicoblos dianggap tidak sah. Tim Liputan iNews melaporkan.